boleh diminum dulu Kak Aus. Iya Ibu, makasih. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Iya, kenalin Ibu, nama aku Leodita Rasa Putri, biasa dipanggil Dinda. Oh, Dinda ya, sebagai Dinda berarti ya. Oke Dinda, tadi habis dari mana nih? Dari rumah sih Ibu langsung ke sini. Dari rumah langsung ke sini. Gimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Langsung ketemu tempatnya ke sini. Iya, sekarang tuh mapnya ngarahinnya sesuai gitu Bu. Oke, alhamdulillah langsung sampai ya berarti. Kalau boleh tahu sekarang Sekarang kuliah sih Bu, di kuliah sini ada jurusan bisnis digital masa depan. oh di ada ke sini ya. Iya. Oke, kebetulan ponakan saya juga ada tuh yang di situ. Oh iya Bu, Iya. Kamu angkatan berapa? angkatan 23. Oh, kalau dia kalau nggak salah baru angkatan tahun ini. Berarti adik tingkat. Oh iya. Oh iya, sebelum perkenalkan dulu ya. Saya Zahrani Alia di sini sebagai konselor yang akan membantu kamu untuk memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, kemarin Dinda sudah menghubungi saya, katanya Dinda mau diceritain, benar? Iya Ibu, boleh diceritain ke Ibu. Oke, jadi Dinda udah tahu belum tujuan Dinda kesini itu apa? Mau konseling kayak Ibu. Konseling. Tapi Dinda udah pernah belum sebelumnya konseling? Belum pernah, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali Bu. Tapi Dinda udah tahu belum konseling itu apa? Setahu aku konseling itu kayak tempat cerita gitu loh Bu. Ya benar banget, konseling itu tempat cerita. Tapi saya izin menambahkan ya, izin menjelaskan dulu bahwa konseling ini adalah proses pemberian bantuan di mana di sini saya sebagai konselor akan membantu kamu sebagai konseling memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Itu Dinda. Oh gitu ya Bu, jadi aku bisa cerita apapun itu ke Ibu ya. Iya Dinda, benar banget. Tapi sebenarnya aku masih agak ragu gitu sih Bu buat ceritanya. Oke, Dinda masih ragu ya, Dinda masih takut ya. Iya Bu. Takut kalau misalnya cerita Dinda ini tersebar atau dengar banyak orang lain gitu ya. Iya. Oke, Dinda nggak perlu takut, nggak perlu ragu karena di sini saya sebagai konselor, konseling kita ini dilandasi oleh beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, dimana artinya Dinda datang ke sini itu dengan sukarela, benar ya, dengan sukarela tanpa paksaan. Iya benar. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, dimana Dinda bisa cerita semua yang Dinda rasakan, semua yang Dinda pengen ceritain, semua masalah Dinda itu bisa disampaikan ke saya dan secara terbuka. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia Dinda ini tentunya tidak akan tersebar kemanapun. Rahasia Dinda akan aman kecuali dalam cerita yang Dinda ceritakan ke saya itu ada hal yang membahayakan diri Dinda ataupun diri orang lain. Saya izin menyampaikan kepada pihak yang berwenang ya. Oh gitu ya Bu, jadi kalau misal aku cerita ke Ibu bakal kejamin yang berhasil. Iya benar banget. Nah dalam konseling kita kali ini juga tentunya kita dilandasi, kita sepakati kontrak konselingnya dulu ya. Konseling kita pada sesi kali ini kita sepakati dengan waktu 25 sampai 30 menit. Mana Dinda setuju? Iya Bu, setuju. Jadi kalau Dinda setuju bisa tanda tangani dulu nih kontrak konseling pada sesi kali ini. Dinda bisa baca dulu mungkin, lalu bisa tanda tangan di sebelah sini. Kasih Bu. Terima kasih. Oh iya, saya juga izin mencatat sedikit informasi dari sembari konseling. Saya izin mencatat ya. Iya, sedikit. Oke, terima kasih Dinda. Oke, mungkin Dinda bisa mulai cerita
rasain, apa yang Dinda rasakan sekarang, apa yang Dinda pengen ceritain? Jadi aku tuh sekarang tuh kayak ngerasa takut gitu loh Bu, kalau misalnya mau bicara depan umum, kayak depan kelas, kayak presentasi gitu. Aku kayak sekali merasa takut, terus deg-degan, kayak pokoknya grogi gitu lah Bu, kayak gak berani gitu mau bicara depan umum orang banyak. Oke, jadi kamu ngerasa kalau kamu deg-degan gitu ya kalau setiap ngomong di depan umum, setiap ngomong di depan kelas gitu Iya. ya. Jadi Dinda ngerasa deg-degan setiap ngomong di depan umum, setiap berbicara di depan umum, terus kayak presentasi gitu, Dinda selalu ngerasa deg-degan gitu ya. Iya Bu, benar. Tapi Dinda sebenarnya apa yang Dinda pengen kalau misalnya Dinda tuh maju tuh di kelas presentasi gitu? Jadi tuh aku pengennya pas aku ngomong depan orang banyak presentasi gitu, aku tuh pengennya berani gitu loh Bu, kayak yang gak takut, kayak gak deg-degan gitu. Jadi Dinda pengen merasa lebih percaya diri lah ya yang Iya, benar. Oke, tapi menurut kamu apa yang bisa berubah kalau misalnya kamu lebih percaya diri nih nantinya? Apa yang bisa berubah dari diri kamu? Mungkin kalau misalnya aku bisa berubah, aku bisa kayak lebih berani gitu loh Bu, untuk bicara di orang banyak. Terus lebih juga misalnya kalau presentasi aku berani, mungkin bisa nilai aku tuh jadi lebih baik gitu loh Bu, buat nilai aku juga gitu. Jadi keinginan kamu ini keinginan yang wajar Dinda. Semua orang pasti pengen bisa maksimal dari apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu pasti pengennya maksimal gitu. Jadi kamu wajar kalau misalnya kamu pengen untuk presentasi di depan kelas secara maksimal gitu. Jadi kita bisa mengembangkan untuk melatih kepercayaan diri kamu. Tapi aku tuh kayak masih merasa takut gitu loh Bu, buat mulainya. Aku tuh kayak nggak yakin kalau misalnya aku tuh bisa berubah, kayak aku merasa aku tuh nggak bisa berubah gitu loh Bu, kayak merasa pokoknya. Oke, kamu merasa takut ya. Nggak apa-apa, kita bisa coba pelan-pelan ke depannya untuk bisa melatih nih kepercayaan diri kamu. Di sini saya mau memastikan dulu keinginan kamu. Kamu tadi pengen kalau kamu lebih percaya diri gitu ya, benar ya Bu? Kamu lebih percaya diri biar apa yang kamu lakukan ketika presentasi itu lebih maksimal gitu, benar? Iya Bu, benar banget. Oke, sekarang Dinda coba cerita ya, kalau misalnya biasanya di video kamu untuk maju ke depan, untuk presentasi di depan, itu kamu biasanya gimana? Kalau misalnya dosen ngasih pertanyaan gitu, aku kayak ngerasa takut gitu loh Bu. Presentasi juga takut, tapi itu aku kayak berusaha buat jawab, kayak berusaha buat presentasi, walaupun sebenarnya tuh aku tuh kayak takut banget buat ngakuin gitu. Berarti Dinda, walaupun Dinda takut, Dinda tetap berusaha ngejawab. Kalau misalnya lagi ditanya dosen, Dinda tetap berusaha jawab pertanyaan dosen gitu ya. Iya Bu, benar. Waktu kamu diminta nih, waktu kamu misalnya diminta untuk maju ke depan, apa yang biasanya kamu pikirkan? Aku tuh selalu mikir kalau misalnya tuh nanti pas aku jawabnya Bu, terus di situ jawabannya kayak nggak maksimal gitu. Nah aku tuh selalu takut kalau pikir orang-orang tuh bakal ngarah ke akunya tuh negatif gitu loh Bu. Kayak aku tuh nggak mau orang lain tuh melihat aku tuh salah gitu. Tapi biasanya nih, Dinda kan Dinda mikirnya orang lain nanti bakal dipikir dulu gitu ya ketika Dinda diminta untuk maju ke depan untuk presentasi gitu. Tapi biasanya persiapan Dinda yang Dinda lakukan ketika mau maju atau presentasi ke depan gitu, biasanya Dinda
udah melakukan apa tuh untuk persiapan? Kalau misalnya presentasi gitu, misalnya besok presentasinya Bu, nah besoknya tuh emangnya udah sebetulnya udah berusaha memahami materinya gitu, tapi itu pas misalnya aku pas presentasi itu di depan teman-teman, nah itu nih aku kayak tetap nervous gitu loh, takut, dan jadinya tuh aku tuh blank, terus lupa sama materi yang mau aku bawain. Terus aku juga buat ngatasinnya aku tuh buat ngatasin biar aku nggak takut gitu loh Bu. Aku tuh kadang sebelum presentasi aku tuh kayak minta afirmasi ke teman-teman gitu, afirmasi positif buat kayak aku tuh biar semangat gitu loh Bu pas nanti presentasi, dan aku tuh kayak yakin kalau aku tuh bisa gitu. Oke, berarti Dinda kalau misalnya lagi nervous nih untuk maju ke depan atau presentasi di depan teman-teman gitu, biasanya Dinda minta minta afirmasi positif kayak semangat dari teman-teman gitu, benar? Iya Bu, tapi itu walaupun kalau misalnya aku udah dikasih semangat sama teman-teman, kalau teman-teman tuh ngasih afirmasi ke aku tuh bisa. Jadi Dinda minta afirmasi positif ke teman, minta semangat dari teman-teman gitu ya? Iya Bu, itu sebelum presentasi kayak aku tuh kadang kan minta semangat itu ke teman-teman buat yakinin aku tuh bisa itu ya Bu. Nah, tapi itu ngebantu Dinda nggak? Ngebantunya tuh pas aku tuh merasa tenang gitu loh Bu, tapi pas sebelum presentasi aja. Tapi pas waktu aku maju ke depan ya teman-teman tuh aku jadi kayak tetap ngerasa deg-degan, takut gitu loh Bu. Terus semua materi yang udah aku hafalin sebelumnya ikut ngeblank gitu ketinggalan. Jadi sebenarnya afirmasi positif, semangat dari teman-teman itu sebenarnya ngebantu Dinda, tapi ketika Dinda belum ada di depan kelas gitu ya, jadi waktu Dinda di depan kelas, Dinda tetap merasa kalau itu nervous, tetap kayak apalah yang udah Dinda lakukan itu jadi biar gitu ya. Iya Bu, benar banget. Ada lagi nggak yang Dinda lakukan nih untuk ngebantu Dinda biar lebih percaya diri lagi? Ada sih Bu, kadang tuh kalau misalnya di rumah gitu aku tuh kayak sering ngeliat tutorial buat cara percaya diri gitu Bu, untuk berbicara depan umum kayak gitu, kayak nontonin tutorial gitu. Oke, sejak kapan kamu udah melakukan kayak nonton tutorial YouTube, terus afirmasi positif dari teman-teman, itu sejak kapan kamu boleh tahu? Sejak aku masuk kuliah ini sih Bu, karena kan banyak ini ya waktu buat presentasi di depan teman-teman gitu, jadi aku tuh jadi pengennya aku tuh bisa gitu loh Bu, buat bicara depan teman-teman. Jadi Dinda sebenarnya udah melakukan beberapa cara untuk mengatasi rasa kepercayaan diri Dinda tadi gitu ya? Iya Bu, benar. Jadi waktu itu ngelakuin ini semenjak kuliah ini sih Bu, karena kan sekarang kayak sering untuk presentasi gitu ya Bu. Nah aku tuh kayak teman-teman tuh kok mereka pada bisa gitu, jadi tuh aku kayak punya rasa minder gitu loh Bu, kok teman-teman aku bisa, aku nggak bisa kayak gitu. Nah aku jadinya tuh kayak pengen bisa gitu loh Bu, sama kayak teman-teman gitu. Oke, jadi Dinda pengen lebih percaya diri gitu ya ketika Dinda tampil di depan kelas, ketika Dinda presentasi gitu. Terus Dinda juga tadi udah melakukan strategi seperti Dinda minta afirmasi positif dari teman-teman dan Dinda nggak nervous gitu ya. Menurut kamu nih, dari apa yang kamu lakukan sekarang, dari apa kebiasaan kamu sekarang, itu membantu nggak atau dari apa yang kamu inginkan, seperti kamu tadi pengen lebih percaya diri gitu kan, itu membantu kamu? Ya enggak sih Bu, aku tuh aja merasa takut tuh masihan, belum berani gitu loh Bu, belum bisa kayak gitu ke kampung.
Oke, jadi kamu merasa masih takut gitu ya? Kenapa? Apa yang bikin kamu merasa takut itu? Karena aku tuh nggak pernah sebelumnya nggak pernah melatih diri aku buat berani untuk bicara ke umum itu loh Bu. Jadinya mungkin waktu pas aku sekarang ini kuliah, aku tuh kayak belum terbiasa gitu loh Bu. Menurut kamu nih, kalau misalnya kamu terus-terusan kayak sekarang nih ya, kamu takut, kamu semakin takut untuk coba, bahkan untuk melatih diri kamu gak pernah latih diri kamu, apa yang bakal terjadi ke depannya? Mungkin aku bakal terus kayak gini ya Bu, bakal terus-terusan merasa takut ketika aku tuh bicara depan teman-teman gitu. Terus mungkin juga aku bakal terus-terusan merasa nervous gitu loh Bu, kayak tetap aja gitu, kayak gak ada perubahan apa-apa dalam diri aku gitu. Berarti dari apa yang kamu lakukan sekarang, itu kamu bilang tadi belum membantu ya dari apa yang kamu inginkan gitu ya. Berarti bisa kita lihat keinginan yang kamu harapkan seperti kepercayaan diri yang tinggi itu belum muncul gitu. Oke, artinya kita bisa latih kepercayaan diri kamu pelan-pelan ke depannya, seperti kita bisa atur langkah kecil ke depannya gitu. Langkah kecilnya itu kayak mana ya Bu yang aku bisa lakuin? Oke, langkah kecil yang bisa kamu lakukan itu seperti kamu latihan nih, kalau misalnya mau presentasi, kamu bisa latihan dulu di depan teman kamu. Karena tadi ada temen nih yang bisa kamu tanyain, kamu mintain afirmasi positif gitu ya. Kamu bisa tuh latihan ngomong presentasi di depan mereka. Kayak misalnya teman kamu 2 atau 3 orang nih, kamu bisa latihan presentasi di depan teman-teman kamu itu. Terus kamu juga bisa angkat tangan kalau misalnya dosen lagi ngasih waktu buat kita bertanya, kamu bisa coba angkat tangan untuk tanya ke dosen gitu. Oh gitu ya Bu, mungkin nanti bisa aku coba ya Bu. Iya, kita bisa coba bareng, kita bisa berlatih pelan-pelan ya ke depannya. Iya Bu. Oke Dinda, kalau misalnya nih kamu di minggu ini diminta untuk melakukan hal kecil, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Nanti aku mungkin bisa nyoba buat pas waktu dosen ngasih pertanyaan gitu ya Bu, aku mulai ngeberaniin diri aku buat ngejawab. Terus juga pas waktu presentasi itu di kelas, mungkin pas sesi tanya jawab aku bisa ngajuin pertanyaan gitu ke teman-teman biar aku lebih berani lagi gitu. Oke, berarti Dinda tadi udah mau coba gitu ya untuk berani waktu ada yang presentasi menanya gitu ya. Nah, kira-kira kapan tuh Dinda mau cobanya? Mungkin nanti ya Bu, pas beberapa hari ke depan waktu ada dosen yang lumayan enak gitu, lumayan santai, mungkin aku bisa nyoba buat ngelakuin yang tadi itu. Oke, jadi rencana pertama kamu tadi, kamu bisa coba nih untuk berani nanya ke dosen atau ke teman yang lagi presentasi gitu ya. Oke, jadi rencana pertama kamu tadi, kamu bakal minta menjawab pertanyaan dari dosen, kamu dari dosen, terus kamu juga jadi berani mulai mau menanya ke teman ketika teman ada presentasi gitu ya. Kalau misalnya nanti kamu merasa panik atau takut pas kamu mau melakukan hal tadi, kira-kira apa yang kamu lakukan? Aku mungkin bisa coba buat nenangin diri aku ya Bu. Mungkin aku juga bisa nyoba buat nenangin diri aku, buat tarik nafas, kayak berusaha ngeyakinin diri aku kalau aku tuh harus bisa gitu. Oke, bagus tuh, itu strateginya bagus banget ya, karena bisa mengatur regulasi emosi yang ada di diri kamu. Nah, Dinda mau coba tambahin latihan pas di rumah nggak? Boleh Bu. Mungkin aku bisa buat
latihan sendiri ya Bu, untuk bicara di depan cermin mungkin biar waktu pas nanti aku di depan teman-teman tuh aku udah mulai berani gitu buat melatih diri aku sendiri gitu pelan-pelan. Oke, berarti ada dua rencana ya. Yang pertama, tadi kamu bakal lebih berani ketika di kelas sedikit demi sedikit. Terus yang kedua, kamu bakal melatih diri kamu setiap sebelum tidur di depan kaca gitu ya. Iya. Kalau misal nih nanti kamu udah berhasil untuk melakukan apa yang kamu inginkan, untuk mewujudkan dari apa yang kamu pengen tadi ya, kira-kira kamu bakal ngasih sesuatu nggak ke diri kamu? Mungkin nanti kalau misalnya aku udah ngerasa puas sama diri aku sendiri, aku bakal ngasih sesuatu itu ke diri aku sendiri, kayak mungkin bisa membeli apa yang aku pengen gitu, apa yang aku suka, buat ngasih hadiah gitu ke diri aku sendiri. Oke, berarti kamu punya motivasi tambahan ya untuk mewujudkan apa yang kamu pengen tadi. Nah, kamu udah luar biasa banget Dinda hari ini karena kamu udah berani untuk cerita ke sini, kamu udah terbuka, kamu udah punya kemampuan untuk berubah. Terima kasih ya Dinda. Ibu, makasih juga udah membantu aku buat melakukan apa yang harus aku lakukan. Dinda jangan merasa kalau misalnya nanti Dinda belum berani, Dinda jangan merasa gagal ataupun kecewa sama diri sendiri, jangan merasa putus asa karena perubahan sekecil apapun itu pasti bakal berarti banget buat diri Dinda ya. Karena kepercayaan diri itu juga tidak lahir dari ketika kita lahir terus kepercayaan diri sudah ada gitu. Kepercayaan diri yang perlu dilatih Dinda. Jadi nanti kalau misalnya Dinda belum berhasil nih, nggak apa-apa, Dinda bisa coba pelan-pelan ya. Iya Bu, nanti aku bisa pelan-pelan buat ngelakuin apa yang tadi udah kita rencanain. Saya percaya kamu pasti bisa untuk melakukan apa yang kamu pengen tadi. Sesi seni kita kali ini sudah selesai sampai sini dulu ya Dinda. Mungkin nanti kalau misalnya Dinda ada yang mau diceritain lagi atau ada kemajuan di minggu depan, kita bisa atur jadwal lagi. Dinda bisa menghubungi saya untuk atur jadwal di minggu depan ya. Jadi kalau misalnya aku ada yang mau disampaikan itu lagi, bisa menghubungi Ibu kembali ya. Iya Dinda, benar banget. Nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau kali ini Dinda ngerasa belum selesai nih sama ceritanya, Dinda bisa hubungi saya lagi untuk kedepannya kita atur jadwal lagi ya. Oke, jadi gimana perasaan Dinda setelah kita tadi ngobrol bareng, kita sharing, kita merencanakan apa yang udah Dinda susun tadi? Gimana perasaan Dinda? Sekarang aku udah ngerasa agak lebih tenang sih Bu, udahan. Aku juga udah dapet gambaran nih apa yang mau aku lakuin nanti supaya aku bisa lebih berani gitu ke depannya. Dinda udah mengerti apa yang Dinda akan lakukan ke depannya gitu ya. Iya. Gak apa-apa Dinda, sedikit demi sedikit untuk berubah itu gak apa-apa, gak harus drastis. Kalau misalnya nanti kamu merasa gagal, itu bukan akhir Dinda, kamu bisa coba lagi. Iya. Kita bisa coba ya ke depannya nanti. Makasih ya Bu udah mau dengerin cerita aku, udah mau Sama-sama, Dinda. bantu aku buat nyari solusinya ke depannya. Aku izin pamit untuk pulang ya Bu. Kalau Dinda mau langsung pulang di sini. Iya. Di sini langsung pulang ke rumah. Iya, seminggu aja mau pulang. Nah, berarti Dinda langsung mau pulang ya di sini. Iya. Naik ojek online lagi. Iya Bu. Oke, kalau gitu hati-hati di jalan ya Dinda. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Dinda. Terima kasih ya Dinda. Dinda udah berani terbuka di sini dan menceritakan apa yang Dinda rasakan. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Bu, makasih kembali. Ya Bu. Iya. Iya.